Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku semua, semoga dalam keadaan sehat walafiat dan selalu bersemangat dalam mencari ilmu. Kembali lagi dengan Pak Darmawan untuk melanjutkan materi mengenai bilangan bentuk akar. Dan pada sesi ini kita akan membahas banyak sekali latihan soal. Untuk itu, yuk ikuti pembelajarannya. Nah, pada pembahasan selanjutnya, yaitu mengenai akar senama dan sejenis. Nah, untuk akar senama dan sejenis ini, pertama, akar senama adalah bentuk akar yang memiliki pangkat akar yang sama. Maksudnya seperti apa? Contohnya ini. Nah, ini. Nah, dalam bentuk pangkat, kita sudah tahu bahwa bentuk pangkat seperti ini contohnya, 2 pangkat 2, ya. Nah, ini pangkatnya. Lalu misalkan 2 pangkat 5. Nah, gitu ya. Nah, ketika ada angka 2, ini pangkatnya berapa nih? Nah, ini kita sudah tahu bahwa kalau 2 pangkat 1 nggak pernah ditulis ya. Nggak pernah ditulis. Nah, dalam bentuk akar pun sama, dia memiliki pangkat ya, yaitu pangkat akar. Contohnya begini. Misalkan akar 2. Nah, di sini ada pangkatnya, cuman nggak pernah ditulis ya. Kalau bentuk umumnya seperti ini, akar A pangkat M, di sini pangkat N. Gitu ya. Ini sebetulnya ada pangkatnya, yaitu pangkat 2. Gitu. Ya, jadi ini pun sama, ada pangkatnya, yaitu pangkat 2. Ini di sini juga pangkat 2. Ya. Nah, ini disebut akar senama. Jadi pangkatnya sama gitu ya. Contoh lainnya misalkan akar 5. Nah, sini pun sama, ada pangkatnya yaitu pangkat 2. Akar 7 gitu ya. Sama di sini pun ada pangkatnya. Nah, contoh lain yaitu ini. Akar pangkat 3 dari 2 dan akar pangkat 3 dari 3. Jadi akar pangkatnya sama. Contoh lainnya akar pangkat 3 dari 5 gitu ya. Nah, ini yang disebut dengan akar senama. Selanjutnya yaitu akar sejenis. Nah, apa itu akar sejenis? Adalah bentuk akar yang memiliki pangkat akar yang sama dan bilangan pokok di bawah akarnya sama. Ya, bilangan pokok di bawah akarnya sama. Contohnya bagaimana? Ini. Nah, ini pangkatnya 2 kan? Pangkatnya 2. Lalu untuk bilangan pokoknya mana? Ini bilangan pokoknya. Nah, gitu. Bentuk lainnya misalkan 4 akar 2 gitu. Nah, ini dengan ini disebut akar sejenis. Nah, berikut juga contohnya yang lain adalah seperti ini. 5 akar pangkat 3 dari 3. 4 akar pangkat 3 dari 3. Nah, sama kan? Ini disebut akar-akar sejenis. Oke, bisa dipahami? Nah, penting kita mengetahui akar senama dan sejenis karena nanti kita akan latihan soal dan kita harus tahu mana yang boleh dijumlahkan, mana yang boleh dikurangi, mana yang dikalikan. Dengan begini kan kita sudah tahu. Oke. Nah, ini contohnya misalkan yang ini. 4 akar 2 ditambah 3 akar 2. Nah, ini kan sudah sejenis nih. Akar 2, akar 2. Berarti ini boleh dijumlah sesuai dengan sifat ya.
sesuai sifat yang mana? Yaitu A akar C ditambah B akar C. Jadi nanti A plus B akar C. Jadi yang depannya bisa kita jumlah. Karena dia akarnya sudah sejenis. Ya, jadi ini pun sama 4 ditambah 3, 7 akar 2. Gitu ya, penjelasan mengenai akar senama dan sejenis. Oke, selanjutnya. Oke, selanjutnya adalah pembahasan mengenai merasionalkan penyebut pecahan bentuk akar. Jika suatu pecahan memiliki penyebut dalam bentuk akar, maka harus dirubah penyebutnya menjadi bilangan rasional. Oke, kita langsung saja ke latihan soal ya. Nih bentuknya. Dan juga kita nanti akan menggunakan sifat-sifat yang sudah kita pelajari sebelumnya. 2 dibagi akar 3. Nah, akar 3-nya ini adalah penyebut pecahan dalam bentuk akar. Dan kita harus membuat akar 3 ini menjadi bilangan rasional. Gitu. Caranya adalah seperti ini. Mohon diperhatikan. 2 per akar 3 harus dikali dengan akar 3 per akar 3. Nah, kita mengambil angka yang sama dengan bentuk ini. Ya, karena di sini akar 3, maka di sini pun jadi akar 3. Nah, kenapa yang atas juga harus dikali akar 3? Karena akar 3 dibagi akar 3 hasilnya 1. Jadi, ini adalah 1. Kalau ditulis 2 per akar 3 dikali 1. Gitu ya. Ini tidak akan merubah nilai. Tidak akan merubah nilai ini, tapi hanya akan merubah bentuknya saja. Nah, ini pun sama. Maksudnya tidak merubah nilai, tapi merubah bentuk. Yaitu bentuk si ininya, si penyebutnya. Akan merubah jadi ini tidak akan merubah nilainya, tapi hanya akan merubah bentuk dari penyebutnya menjadi rasional. Karena kita sudah tahu ketika akar 3 dikali akar 3, maka hasilnya yaitu 3. Nah, tahu dari mana? Nah, sifat sebelumnya. Akar A kali akar A sama dengan A. Oke, di video sebelumnya sudah dijelaskan ya. Kalau lupa dibuka lagi videonya. Selanjutnya, yang atas 2 dikali akar 3. Jadi hasilnya 2 akar 3. Oke. Atau boleh ditulis begini, 2 per 3 akar 3. Nah, sekarang kan si penyebutnya sudah menjadi bilangan rasional. Nah, begitu ya. Nah, selanjutnya contoh nomor 2. Oke, ini caranya 2 per 2 min akar 3. Nah, kalau ini gimana nih? Ada 2 suku, gitu ya. Kalau ini cuma 1 ya. Ini caranya harus dikali dengan, kalau di sini negatif, maka harus dikali dengan yang positifnya. 2 ditambah akar 3. Ini kan kurang, ini tambah. Ya. Oke. Kalau ini alasannya kenapa? Nah, agar nanti si akar 3-nya sama seperti yang di atas, menjadi bilangan rasional juga. Dan kenapa keduanya? Ya, kenapa ini atasnya dikali 2 plus akar 3, yang bawah juga sama, dikali 2 plus akar 3, tadi biar tidak merubah dari nilainya, hanya merubah bentuknya saja. Oke. Selanjutnya kita operasikan. Nah, untuk yang atas, ini seperti sifat distribusi ya. 2 dikali ke 2. Hasilnya 4. 2 dikali ke akar 3. Hasilnya plus 2 akar 3. Tuh. Bagi. Nah,
Nah, yang bawah. Mungkin sebelumnya di materi kelas 8 kita mengenal selisih 2 kuadrat di pemfaktoran ya. Selisih 2 kuadrat. Nah, selisih 2 kuadrat itu seperti ini. Ketika A plus B dikali dengan A min B. Nah, ini pun sama kan? Cuman dibalik saja posisinya. Ini A, ini B. A min B kan gitu ya. A plus B. Nah, kalau kita uraikan seperti ini, maka hasilnya A kuadrat min AB, B kali A, plus AB, B kali min B kuadrat. Min A ditambah min AB ditambah plus AB. Maka dia hasilnya 0. Ya. Jadi sisanya A kuadrat min B kuadrat. Jadi ini pun sama. 2 kuadrat minus akar 3 kuadrat. Gitu ya. Nah, ini ketika selanjutnya tinggal kita sederhanakan. Ini kita tulis lagi 4 ditambah 2 akar 3. Yang ini 2 pangkat 2 adalah 4. Dikurangi. Nah, tadi akar 3 pangkat dipangkatkan 2. Nah, ini kan sama saja dengan akar 3 dikali akar 3. Maka hasilnya gimana? Nah, ini. Sifat ini ya, jangan lupa. Hasilnya 3. Atau kalau mau kita uraikan bisa sih akar 3 kali akar 3. Jadi akar 9. Ya, akar 9 berapa? 3. Gitu ya. Kalau lupa-lupa lagi di video sebelumnya. Ya, tonton lagi. Berarti sini 3. Berarti 4 ditambah 2 akar 3 dibagi 1. 4 kali 3, 1. Ya. Kalau dibagi 1 ya tidak merubah ya. Jadi hasil akhirnya 4 ditambah 2 akar 3. Tuh pembahasan nomor 2. Oke. Selanjutnya soal bentuk nomor 3. Akar 3 dibagi akar 5 ditambah 2. Nah, ini pun sama. Kalau yang sebelumnya tadi negatif, ya, ini negatif. Maka dikalinya dengan yang positif. Kalau sekarang kebalikannya, kalau yang positif maka dikalinya dengan negatif. Jadi ini dikali, angkanya sama ya. Akar 5 dikurangi 2. Dibagi akar 5 dikurangi 2. Lalu kita tinggal sederhanakan. Kalikan ke sini. Oke. Masih ingat di video sebelumnya? Ini hasilnya jadi tinggal kalikan aja dalamnya. 3 kali 5 berapa? 15 gitu ya. Lalu yang ini kali ke sini. Karena ini enggak ada akarnya jadi minus 2 akar 3. Oke. Dibagi. Nah, ini pun sama menggunakan sifat ini ya. Bisa kita langsung saja. Akar 5 pangkat 2 dikurangi 2 pangkat 2. Jadi akar 15. Jadi akar 15 dikurangi 2 akar 3. Ini akar 5 pangkat 2 kayak tadi ya. Ini akar 5 dikali akar 5. Berapa hasilnya? Akar 25. Akar 25 berapa? 5 gitu ya. Berarti hasilnya 5. Minus 2 pangkat 2 berapa? 4. Nah, ternyata sama ya. Ini pun
apa? Akar 15 dikurangi 2 akar 3. Bawahnya 5 dikurangi 4, 1. Jadi hasil akhirnya adalah akar 15 dikurangi 2 akar 3. Oke. Cukup mudah kan? Bisa dipahami? Nah, selanjutnya nomor 4. Nih, ada variasi lain. Kalau sebelumnya kan atasnya cuma akar 3 saja, cuma 1 suku. Sekarang 2 suku, atas 2 suku, bawah pun 2 suku. Oke. Nah, coba kita selesaikan. Kita tulis akar 3 minus 2. Nah, ini dibagi, kita rasionalkan yang bawah. Akar 6 dikurangi akar 3 dikali akar 6 dijumlah akar 3. Oke. Seperti sebelumnya, kalau negatif maka dikalikan dengan yang positifnya. Begitu caranya ya. Selanjutnya kita sederhanakan. Nah, ini perkalian 2 suku ya pada aljabar. Harus ingat. Berarti 3 akar 3 dikali akar 6. Akar berapa? 18. Dalamnya yang dikalikan ya. Nah, selanjutnya akar 3 dikali akar 3. Udah tadi ya, sebelumnya sudah dikuadrat akar 3 dikali akar 3 hasilnya akar 9. Akar 9 artinya 3. Jadi ini hasilnya positif 3 ya. Oke. Selanjutnya Bapak akan mengganti warna biar terlihat. Nah, selanjutnya minus 2. Nah, minus 2 dikalikan ke sini. Set. Hasilnya minus 2 akar 6. Minus 2 dikalikan ke sini. Itu hasilnya minus 2 akar 3. Gitu ya. Kenapa nggak dikalikan dalamnya? Karena 2-nya tidak dalam bentuk akar. Dibagi. Ya. Ini pakai sifat yang mana? Ini. Ke sifat ini lagi ya. Jadi akar 6 pangkat 2 dikurangi akar 3 pangkat 2. Sama dengan, nah, ada yang bisa disederhanakan dari sini? Nih. Ini bisa dibuat menjadi 9 dikali 2. Betul nggak? 9 kali 2, 18 kan ya? Oke. Ditambah 3 dikurangi 2 akar 6 dikurangi 2 akar 3. Oke. Yang bawah 6 dikurangi 3. Selanjutnya, nah, nih. Ini bisa kita akarin 9-nya. Jadi berapa? 3. Sisanya apa? Sisanya apa? Akar 2. Ya. Ditambah
3 dikurangi akar 6 dikurangi 2 akar 3 dibagi berapa nih? 6 kurangi 3? 3. Nah, di sini bisa ditulis terpisah ya. Bisa ditulis terpisah. Jadi begini. 3 akar 2 dibagi 3. 3 dibagi 3. Ini tertinggal angka 2-nya. Minus 2 akar 6 dibagi 3. Minus 2 akar 3 dibagi 3. Nanti yang ini hasilnya 3 bagi 3, 1. 1 kali akar 2 ya akar 2. Akar 2 ditambah 1 dikurangi 2/3 akar 6 dikurangi 2/3 akar 3. Nah, itu hasil akhirnya ya. Nah, ini adalah contoh-contoh dari soal berkaitan dengan merasionalkan penyebut pecahan bentuk akar. Oke, anak-anakku semua, itulah tadi pembahasan kita mengenai akar senama dan sejenis, serta bagaimana cara merasionalkan penyebut pecahan bentuk akar. Untuk selanjutnya, kita akan ketemu lagi di video selanjutnya mengenai pembahasan latihan soal. Ikuti terus videonya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.